Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurhadila Abdul Karim. Saya mahasiswa Stikip Muhammadiyah Kalabahi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi saya, yaitu bimbingan belajar anak pada usia sekolah dasar. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, pengertian bimbingan belajar, yang kedua, tujuan bimbingan belajar, yang ketiga, masalah belajar pada anak, dan yang terakhir, strategi mengatasi masalah belajar anak. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan belajar. Salah satu peran guru yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah melaksanakan bimbingan belajar kepada para peserta didik di sekolah. Secara umum, bimbingan memiliki arti yang sama dengan mendidik dan menanamkan nilai-nilai, membina moral dan mengarahkan peserta didik supaya menjadi peserta didik yang bermoral. Dan secara khusus, bimbingan diartikan sebagai suatu upaya atau program yang membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku atau penampilan melalui serangkaian bagian seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Islam, belajar bukan hanya sekedar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku, tetapi lebih dari itu. Bimbingan belajar sendiri yaitu pelayanan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai program pembelajaran di sekolah. Menurut Yusuf, bimbingan belajar atau bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar. Maka dapat kita simpulkan, bimbingan belajar adalah seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik dalam mengadakan penyesuaian belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian untuk mempersiapkan diri pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bimbingan belajar merupakan serangkaian tindakan atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli guna memberikan perubahan kepada individu yang dibimbing agar menjadi insan yang lebih berguna. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tujuan bimbingan belajar. Menurut para ahli, Bapak Thohirin menjelaskan bahwa secara umum, tujuan bimbingan belajar adalah untuk membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan siswa. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Selain tujuan umum tersebut, secara khusus dapat diketahui bahwa bimbingan belajar bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar, serta siswa dapat mandiri dalam belajar. Menurut Bapak Saring Marsudi, ia menjelaskan bahwa layanan bimbingan belajar bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Melalui layanan bimbingan belajar, maka siswa dapat secara terbuka memahami dan menerima kelebihan dan kekurangannya, memahami kesulitan belajarnya, memahami faktor penyebab, dan memahami pula bagaimana mengatasi kesulitannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari layanan bimbingan belajar adalah membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan semua potensi siswa secara optimal dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan kegiatan belajar yang positif dan efektif sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan kesiapan mental agar siswa mampu mandiri dalam belajar. Masuk pada bahasan yang berikut, yaitu masalah belajar pada anak SD atau MI. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami peserta didik dan menghambat kelancarannya proses belajar.
Kondisi ini dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar tidak hanya dialami oleh peserta didik yang rendah kemampuan dalam belajarnya, akan tetapi dapat juga menimpa peserta didik yang cerdas. Maka jenis-jenis masalah belajar di SD atau MI dapat dikelompokkan beberapa hal. Yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan peserta didik yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal sehingga menunjukkan prestasi belajarnya yang berada di bawah kemampuannya. Yang kedua, keterlambatan dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, slow learners, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pembelajaran khusus. Yang keempat yaitu kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Yang kelima, bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi peserta didik yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, dan tidak mau bertanya untuk hal yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah, yaitu peserta didik yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Masalah pada peserta didik yang digambarkan ini perlu mendapat bantuan dari guru agar mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar secara baik dan terarah. Masalah-masalah tersebut tidak selalu dapat diselesaikan dalam situasi belajar mengajar di kelas, melainkan memerlukan pelayanan secara khusus oleh guru di luar situasi proses pembelajaran. Kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu strategi mengatasi masalah belajar pada anak. Peserta didik yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut sehingga tidak mempengaruhi proses perkembangan peserta didik tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan atau remedial teaching merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau memperbaiki yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Pengajaran perbaikan merupakan bentuk khusus pembelajaran yang dimaksudkan untuk menyembuhkan atau memperbaiki baik proses maupun hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Pengajaran perbaikan dapat dilakukan kepada perseorangan atau sekelompok peserta didik yang menghadapi masalah belajar sehingga mampu memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Melalui pengajaran perbaikan tersebut, peserta didik akan terbantu dalam memperbaiki proses belajarnya sehingga berdampak pada perubahan atau perbaikan hasil belajarnya. Kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang peserta didik yang sangat cepat dalam belajarnya. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah dan atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Peserta didik yang cepat dalam belajar hampir selalu dapat mengerjakan tugas-tugas lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya dalam waktu yang ditetapkan. Yaitu peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu peserta didik meningkatkan motivasi belajarnya. Prosedur yang dapat dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas tujuan belajar. Peserta didik akan terdorong untuk belajar secara lebih baik apabila ia mengetahui atau memperoleh kejelasan tentang tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang berpikir, dan menyenangkan peserta didik. Yang keempat, memberikan hadiah atau penguatan.
dan hukuman yang bersifat membimbing, yaitu yang menimbulkan efek terhadap meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis di antara guru dan peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik. Dan yang keenam, menghindar tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan peserta didik. Yang ketujuh, melengkapi sumber dan peralatan media pembelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk bergairah dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari hasil belajar yang diperolehnya, sehingga peserta didik yang hasil belajarnya kurang baik akan terdorong untuk memperbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Sementara peserta didik yang sudah meraih hasil belajar dengan baik akan semakin termotivasi untuk mempertahankan prestasi belajar yang telah diraihnya. Demikian pokok-pokok pembahasan yang saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.